dalam Tuhan, kami lompat, kami bawa pujian, kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan, kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan, kami persembahkan orang pujian dan syukur, kami persembahkan orang pujian dan syukur, bersuka cita dalam hadirat Tuhan, haleluya, haleluya, amin. Bersuka cita dalam hadirat Tuhan, haleluya, haleluya, amin. Mari lompatlah, bersuka dalam Tuhan. Mari lompatlah, berhati mulailah. Gerakannya bermulailah. Dengar suaramu menyebarmu, ku tahu gerakannya. Gerakannya, amin. Dengar suaramu menyebarmu, ku tahu gerakannya. Mulailah. Saudara maju, majulah serius. Maju dalam rohmu, maju dalam rohmu, maju, gerakan Yahweh, gerakan Yahweh. Jadi kita menghormati kedaulatan Tuhan, ya, gereja, kemuliaannya masa ini adalah dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Kalau umat perjanjian baru, umat perjanjian, ya, itu dipimpin oleh Bapak Yahweh sendiri, ya. Lewat, ya, kalau di padang pasir itu keluar dari tanah Mesir itu dituntun dengan tiang awan dan tiang api. Sebetulnya itu melambangkan umat perjanjian baru, ya, yang dituntun oleh Roh Kudus, ya. Jadi itu. Nah, perjanjian baru ini gereja Tuhan. Umat perjanjian itu disebut gereja, atau pengantin Tuhan, ya, mempelai, kekasih. Jadi kasih dalam Tuhan, kita ini umat spesial, ya. Dan sebetulnya sangat tinggi dan dalam kebenaran yang diajarkan Tuhan. Apabila kita hidup di dalamnya, sungguh-sungguh kita akan mencapai hal-hal yang terbaik dalam hidup ini. Sebagaimana Musa, ya, dia mentaati perintah Tuhan, dan dia mencapai suatu taraf kehidupan yang sangat dekat dengan Tuhan, sangat intim. Sehingga dalam sejarah manusia, orang yang paling dikasihi Tuhan itu adalah pribadi Musa atau Mose. Bahkan di perjanjian baru, Yohanes yang bersandar di dada Tuhan Yesus itu belum sedekat Musa ini pada Tuhan. Sehingga pada akhir zaman Musa juga akan muncul bersama Elia. Dua pribadi ini memang menduduki suatu posisi yang sangat dekat dengan Tuhan. Nah, jadi kasih dalam Tuhan, kita mendaulat selalu Roh Kudus dalam ibadah-ibadah. Sesungguhnya standar ibadah yang benar itu bertanya-tanyakan kepada Roh Kudus. Paling bagus ibadah itu selalu meminta petunjuk, apakah firman itu. Memang boleh juga firman dipersiapkan hamba-hambanya. Tetapi kalau ada suatu penyataan, ya, beda penyataan dengan pernyataan, ya. Kalau pernyataan itu revelation, penyingkapan, pembukaan rahasia, pembukaan lewat karunia Roh Kudus, itu namanya penyataan. Kalau pernyataan bahasa Inggrisnya statement. Kalau penyataan bahasa Inggrisnya revelation. Atau lewat karunia Roh Kudus disampaikan, diberkati. Kalau ada ayat yang disampaikan, ya berarti itu menjadi dasar untuk pembahasan firman. Itu saudara. Jadi pola ini sebenarnya
sangat dahsyat dan sempurna. Ya. Saudara ingin di dunia ini kan hidup senang, ya, hidup bahagia, damai sejahtera, berkecukupan, berkelimpahan. Jawabannya ibadah. Ibadah. Bahkan ibadah itu di dalam Keluaran 23-25. Tolong dibaca. Keluaran 23-25. Ya. 25. Tapi kami harus beribadah kepada Yahweh Elohim. Kamu harus beribadah kepada Yahweh Elohim. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Dan menjauhkan penyakit. Jadi saudara, banyak orang-orang mulai takut karena ada dengar-dengar sudah mulai beredar itu wabah nyamuk. Kalau saya sudah di bulan lalu saya sudah itu sengaja diedar-edarkan. Ini orang-orang memang berpikiran setan ini. Mereka mau membuat lagi pandemik ini. Diedar-edarkan itu pakai helikopter, pakai pesawat. Iya Pak Sos itu kan Cuma dikembangkan itu untuk bikin wabah lagi. 2 bulan 3 bulan. Karena mereka punya maksud-maksud jahat untuk menguasai, bahkan mereka mau mengurangi penduduk supaya tinggal sedikit dan kalau sedikit ya gampang dikuasai. Ini pikiran-pikiran jahat ya. Dan saya percaya setiap tindakan orang akan dipertanggungjawabkan. Bukan nanti di akhirat, di dunia ini akan dipertanggungjawabkan depan hukum. Baik, saudara. Jadi nggak usah takut wabah penyakit apapun kalau kita sungguh-sungguh beribadah, saudara. Sebenarnya Tuhan kasih pola yang sempurna. Pola sabat itu benar-benar sempurna sebetulnya kalau dijalankan. Bahkan Israel itu saya katakan belum sempurna, secara fisik pun belum sempurna. Yang terbaik adalah saudara pola manusia, 6 hari dia beraktivitas, 1 hari dia beristirahat total dan hanya beribadah. Suatu suasana yang relaksasi dan damai sejahtera. Disitulah orang akan beribadah kepada Tuhan. Dalam suasana sabat, perhentian dari segala aktivitas yang melelahkan, ya. Jadi aktivitas yang melelahkan itu menjadi suatu keadaan yang relaksasi, yang damai sejahtera, full relax. Jadi ibadah itu harus dengan sukacita dan relaksasi. Jangan dengan tertekan, terpaksa, atau terlalu kita itu menguras tenaga fisik, ya. Ibadah yang damai sejahtera. Saudara, kita sebetulnya beribadah, ya, bukan untuk mencari, saudara, keuntungan pribadi. Memang di situ sudah mencakup ada. Tetapi kita beribadah, kita berhubungan dengan Tuhan Maha Kuasa. Percuma saudara beribadah dan lain sebagainya apabila Anda tidak berhubungan dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Percuma, sia-sia semua itu. Tuhan Yesus katakan, buat apa kamu peroleh seluruh dunia, tapi kamu harus kehilangan nyawamu. Kamu harus binasa. Percuma. Iya toh? Nah saudara, jangan pandang remeh, ibadah itu sakral. Di lain pihak juga memang rileks, santai, damai sejahtera, ya, penuh tenangan dan suasana sukacita juga. Tapi jangan saudara juga meremehkan, karena di situ sebetulnya Anda tidak lihat, Anda berhadapan dengan Tuhan. Ya. Ibadah di perjanjian lama itu pakai korban sembelihan malah. Jadi kalau di tabernakel itu atau kemah suci, bangsa Israel beribadah, mereka kemudian ya, para imam mempersembahkan dulu domba, lembu sapi atau apa, pokoknya yang sempurna dipersembahkan, disembelih di mezbah, ya, dibakar di situ, disembelih di tempat sembelih, kemudian dibakar di mezbah persembahan itu.
api. Kemudian ada DP prosesi masuk terus sampai imam masuk ke apa? Ke ruang kudus, membakar kemenyan dan lain sebagainya, mempersembahkan roti sajian, menyalakan pelita. Kemudian dia akan masuk ke ruang Maha Kudus. Nah, di sana Tuhan akan berbicara di ruang Maha Kudus. Tuhan akan sampaikan hal-hal, dan itu yang akan dia sampaikan kepada umat Israel ketika dia keluar dari ruang Maha Kudus itu, ya. Semati semua itu. Hormati itu Tuhan. Saudara, jadi dulunya umat itu mau sampai kepada Tuhan itu sangat sulit, mesti lewat imam besar dan suatu prosesi yang memang penuh kesempurnaan, tidak boleh lalai, cacat. Persembahkan kurban tidak boleh cacat, ya. Semua harus diikuti. Jadi sangat sulit orang berhubungan dengan Tuhan, ya. Tapi di perjanjian baru, Tuhan ketika dia mati di kayu salib, dia merobek tirai itu. Tirai di bait suci robek. Artinya apa, saudara? Itu pembatas antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus itu sudah terbuka. Sehingga oleh kekuasaan dan kekuatan Roh Kudus, kita beribadah sekarang. Kita beribadah tepat di hadirat Tuhan, saudara. Tidak lihat itu. Tapi kita di hadirat Tuhan, ya. Apa yang kita perkatakan itu akan terjadi. Ini kekuasaan Tuhan, ini kedaulatan Tuhan, ya. Jadi saudara jangan main-main. Dulu di perjanjian lama sulit itu orang berhubungan dengan Tuhan. Tapi di perjanjian baru, ya, oleh pengorbanan kurban yang sempurna, yaitu Yeshua HaMashiach, yang adalah diri Tuhan sendiri, yang datang berlembaga menjadi daging, menjadi manusia. Dia sampaikan ini sudah dari Adam, Anda tahu. Nanti Anda boleh baca kitab Adam itu. Di situ sangat lengkap itu tentang Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden sampai keturunan sampai Henok, ya, sampai mendekati sama Nuh. Itu di situ lengkap. Tuhan berkata kepada Adam, aku akan menebus engkau, aku akan menjadi daging dari keturunanmu pada hari ke-5,5. Tuhan sudah berkata bahwa dia akan jadi manusia lewat keturunan Adam untuk melakukan penebusan. Jadi Yeshua HaMashiach, Sang Juru Selamat, dia adalah Yahweh yang menjadi daging. Jangan Anda otak-atik berkata, wah mana mungkin dia di sorga. Berarti Tuhan ada dulu. Mungkin sorga kosong. Itu pikiran manusia kita. Cuma segumpal gini. Tuhan itu maha kuasa, maha hadir. Bisa aja dia di sorga, benar. Yang bertahta di sorga itu yang kita sebut Elohim Bapa sorgawi. Tapi dia juga menjadi daging, bisa loh. Anda usah otak-atik itu. Otak kita terbatas. Kalau dia sudah nyatakan sudah benar. Ya? Jangan banyak teori. Teorimu nggak berguna. Ya Tuhan berdaulat dong. Bahkan di 100 tempat dia bisa hadir kok. Apalagi cuma jadi daging. Ya? Nah, Tuhan menjadi daging, saudara, dan dia menjadi kurban yang sempurna, ya. Sejak anak-anak dia lahir sebagai manusia 100%. Bisa sakit, bisa lapar, bisa tersinggung, bisa marah. Saudara, kalau saya pernah baca kitab masa kecil Tuhan Yesus, dia marah itu orang jadi lumpuh. Dia bikin aja dari ini, kita memang itu, kita masa kanak-kanak Tuhan Yesus. Dia bikin nih burung-burungan dari tanah liat. Dia bentuk ada 9 ekor lah sama. Pokoknya dia bentuk. Habis itu dia tiup, kasih hidup. Terbang itu burung-burung. Jangan lupa saya. Itu masih kecil-kecil. Dia tersinggung, waduh. Dia marah, orang yang ada anak-anak nakal tabrak sama dia. Dia marah langsung lumpuh itu orang. Ya.
Jadi dia juga bisa marah, dia bisa lapar. Dan dia telah belajar hidup sempurna. Tidak gampang, saudara. Dan dia menyediakan tubuhnya yang sempurna menjadi kurban. Itu lambang-lambang semua kurban, kambing, domba, jantan, segala macam. Itu lambang dirinya. Kenapa tidak dipersembahkan korban lembu betina? Tidak ada kan? Tidak ada. Karena itu lambang penebusannya ini, saudara. Ya. Nah, jadi kekasih Tuhan, hari ini kita bisa beribadah akses langsung loh kepada Tuhan. Baca Kolose 2 ayat 10. Itu jangan main-main. Orang ini berhadapan dengan Tuhan yang terhormat. Kalau kita tidak menghormati Tuhan, bahaya loh. Tuhan itu diam-diam, tapi setiap apa yang kita lakukan, baik atau benar, buruk atau tidak baik, itu ada akibatnya lah. Jangan kira-kira seperti itu. Tidak boleh orang ngepala enteng. Beri penghormatanmu yang terbaik, beri perhatianmu yang terbaik. Ya. Coba baca, siapa yang Tuhan hadapi? Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Kolose 2 ayat 10. Iya. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dia kepala semua pemerintah dan penguasa di dunia ini, bukan cuma di bumi ini, di seluruh alam semesta ini. Entah di bagian mana ada kehidupan, dia tetap Tuhan yang sama yang berkuasa. Ya. Saudara menghadap lurah saja tunduk-tunduk. Apalagi wali kota, apalagi gubernur. Wah, gubernur ini seperti raja-raja kecil kayaknya. Kadang-kadang mereka angkuh sekali. Ya. Wah, apalagi presiden. Nah, ini Anda hadapi ini apa tadi, penguasa? Pemerintah dan penguasa di dunia. Penguasa satu-satunya dia di alam semesta ini, bukan cuma di bumi ini. Anda seharusnya takut dan gemetar. Anda kalau datang Pak Raja, kalau Anda datang angkat dada, dia bilang, siapa ini satu ini? Manimpang Pak dia, kurung. Pak dia melawang, pancung Pak dia. Jadi saudara, kita ini hati-hati, harus penghormatan ini. Kita pekerjaan roh. Udah itu kalau gereja nggak ada pekerjaan roh, aduh, kasihan. Puasa gereja itu. Lebih baik menangis, meratap, meraung pada Tuhan. Kalau Anda tidak ada pekerjaan roh, percuma itu. Anda tidak akan kuat melawan taktik iblis. Daya. Kita umat perjanjian hanya bisa kuat dan bisa melawan, bahkan mengalahkan iblis, karena kita menyatu dengan Roh Kudus. Nah, kasih Tuhan, dia adalah penguasa, raja, dia segala raja, semua pemerintah, semua otoritas, semua itu ada di bawah telapak kakinya. Semua tunduk kepadanya. Ya. Jadi kasih dalam Tuhan, sebenarnya di Sabat ini kita Sabat yang benar, relaksasi, hari kenikmatan, hari. Saudara tahu, para ahli termasuk Tesla, dia katakan hidup ini bisa didefinisikan itu segala sesuatu itu menurut frekuensinya, getaran, menurut dia punya keinginannya apa. Saudara, jadi kalau kita mau berhubungan dengan Tuhan, kita benar-benar harus damai sejahtera yang penuh. Tidak ada kecemasan, ketakutan, hanya penyerahan total. Percaya, menghormati Tuhan. Kita akan terkoneksi dengan Dia. Ya, banyak orang gagal. Mereka beribadah tapi tidak terhubung. Hati mereka jauh. Oleh karena itu Tuhan katakan, percuma mereka beribadah kepada-Ku. Karena hati mereka jauh daripada. Karena yang mereka lakukan adalah perintah manusia. Orang-orang yang melenceng, tidak tepat. Saudara, hidup ini apa? Seluruh firman Tuhan adalah satu, yaitu kasih. Mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, bahkan saya tambah dengan seluruh eksistensi kehidupan
dengan seluruh waktu kehidupanmu, mengasihi Tuhan, ya. Saudara, kalau engkau melakukan segala sesuatu sebagaimana Kolose 3 ayat 17 dan 23, lakukanlah segala sesuatu dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan, ya, bukan untuk manusia. Maka itulah kebenaran yang tertinggi, saudara, termulia. Anda melakukan itu sudah melampaui segala pengertian, saudara. Itulah yang terbaik, saudara, yang terbaik. Nah, saudara, tidak sembarang waktu Tuhan akan ditemui. Karena itu Tuhan telah menetapkan satu hari, yaitu hari Sabat. Kejadian 2 ayat 2. Maka Tuhan berhenti dari segala pekerjaan penciptaannya, dan hari itu Dia mentahbiskan hari itu. Berhenti dalam bahasa asli adalah Sabat. Yahweh Sabat. Tuhan yang pertama bersabat, ya. Dia memberi contoh. Saudara, manfaatkan. Anda tahu beribu-ribu manfaat sebenarnya di Sabat itu. Sabat itu adalah sistem. Itu juga adalah lambang dari 1000 tahun damai. Orang yang tidak bersabat sebenarnya kemungkinan besar, ya, ini menurut ukuran firman, ya, bukan kira-kira lah, tetapi pasti orang tidak bersabat, dia tidak akan masuk kerajaan 1000 tahun damai. Karena itu adalah milenium ke-7, saudara. Sabat itu lambang milenium ke-7. Adalah 1000 tahun damai. Kalau orang tidak menjalankan itu dan tidak percaya itu, kemungkinan dia, menurut saya, kemungkinan dia tidak masuk situ. Ya. Itu kan, ini sistem, saudara. Tuhan menciptakan langit dan bumi berapa hari? 6 hari. 1 hari dia berhenti. Ini juga adalah konsep Tuhan untuk kehidupan manusia di dunia ini. 6.000 tahun manusia akan ada dan berkembang. Dan milenium ke-7 adalah 1000 tahun damai, di mana suatu masa tidak ada peperangan, yang adalah kemakmuran, kedamaian, kehidupan yang sempurna di situ. Tidak ada kematian 1000 tahun. Ya. Ini sebelum sorga, ini belum masuk sorga, masih di bumi ini. 1000 tahun itu masih ada di bumi. Dan itu juga manfaat untuk kesehatan kita, saudara. Seabrek sekarung, banyaklah. Anda tahu ketika Anda bisa berelaksasi, dan hari itu sebagai hari meditasi, Anda berhubungan dengan Tuhan. Roh jiwa Anda berhubungan dengan Tuhan. Anda menjadi satu frekuensi dengan Tuhan, menjadi satu koneksi, dan Anda beristirahat total. Serta apa yang terjadi? Tubuhmu akan beristirahat dan terjadi regenerasi untuk semua organ dan sel tubuhnya. Di situ Anda semakin sehat, semakin baik. Dan di situ juga bukan istirahat kita, berhenti kitanya itu pasif. Di dalam iman itu aktif, saudara. Anda pasti percaya Yesaya 58 ayat 13 14 itu janji Tuhan tentang melaksanakan Sabat. Jika engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat, artinya engkau menjunjung tinggi aturan Sabat itu. Ya, ini juga firman untuk saya. Karena situasi di Indonesia ini memang masih belum mendukung untuk, terlebih situasi di masyarakat, ya. Justru hari Sabtu itu kayaknya orang kalau usaha itu, ya. Nah, tapi kita harus berusaha ke sana. Saudara tahu, ketika Anda beristirahat, Anda damai sejahtera, Anda penyerahan total kepada Tuhan. Saudara tahu apa? Janji Tuhan Yesaya 58, kalau engkau menjunjung Sabat, engkau tidak melakukan segala kegiatan bisnismu pada hari kudus itu. Engkau menyebutkan Sabat sebagai kenikmatan, ya, sebagai yang kudus. Kau menghormati Tuhan di hari itu. Maka Tuhan katakan apa?
maka engkau akan bersenang-senang karena Yahweh. Tuhan katakan, aku akan membuat engkau berkendaraan kemenangan melintasi puncak-puncak di bumi. Sudah tahu kendaraan apa? Fasilitas. Anda akan difasilitasi Tuhan, mencapai posisi puncak, melampaui puncak-puncak, ya, dalam kesehatan, dalam kemakmuran, ekonomi, harkat martabat. Anda akan diangkat. Ya, itu janji Tuhan. Bahkan Tuhan akan berperan dan berperang. Itu Anda harus percaya. Kita orang percaya harus percaya. Ya. Apabila kita melaksanakan itu dengan iman, perlindungan Tuhan sempurna, saudara, terjadi. Pada waktu itu bukan kita yang berperan atau berperang. Tuhan akan bangkit berperang untuk kepentingan kita. Seperti Israel pada waktu perang 6 hari yang sangat masyhur itu. Israel waktu hari ke-6 adalah kena Yom Kippur, hari Sabat total itu. Dan mereka diserang oleh semua musuh dari seluruh penjuru. Ya. Tapi di hari itu justru kemenangan yang sangat dahsyat dan mencengangkan terjadi. Yaitu pasukan musuh hancur-hancur, baik pesawat, pangsar dan lain sebagainya, hancur-hancuran. Kenapa? Di situ Tuhan yang berperan. Dia berperan dan berperang. Ya. Karena umatnya yang mentaati dia tidak biarkan. Begitu juga kita, saudara. Mungkin engkau lagi buntu, tertutup jalan, tertutup pintu, masalah, ya, hubunganmu bermasalah. Kalau engkau sungguh-sungguh beribadah dan beriman, Tuhanlah yang akan membenahi semua itu. Dia akan membukakan jalan, membukakan pintu. Ya. Bahkan orang yang benar sebenarnya tidak akan kejar-kejar berkat. Orang benar, berkat yang kejar dia. Orang kalau dipercaya, dimanapun dia, orang tercari sama dia. Orang percayakan proyek dan lain sebagainya. Ya? Begitu, saudara. Nah, manfaat Sabat itu banyak sekali. Untuk kesehatanmu, supaya engkau lebih hari lebih sehat, lebih minggu, lebih bulan, terus justru semakin sehat. Memang manusia akan menjadi tua, tetapi paling tidak dia akan mengalami suatu kehidupan yang sehat optimal. Ya? Sehat optimal, damai sejahtera. Tuhan itu tidak akan dapat Anda hubungi waktu Anda emosi, susah sekali saudara. Waktu Anda takut, waduh, sangat susah connect. Waktu Anda takut, biasanya mujizat tidak akan terjadi. Waktu Anda marah juga, mujizat tidak ada situ. Mujizat ada waktu Anda damai sejahtera, Anda beriman. Ya. Jadi Anda bisa satu frekuensi dengan Tuhan. Ya. Seperti radio itu satu frekuensi. Dia tune, pas, tak, connect. Kok Anda lagi marah-marah, lagi takut, lagi khawatir, nggak connect itu. Ya. Tapi ketika Anda beribadah dengan damai sejahtera, itu connect itu. Ada aliran-aliran mengalir, ada koneksi timbal balik itu. Ya. Memang hal-hal ini tidak bisa lihat kasat mata, tapi itu jelas ada. Ya, saudara, banyak manfaat Sabat. Sabat berguna. Oleh karena itu Tuhan katakan Sabat itu diadakan untuk manusia, karena itu juga kepentingan kesehatan manusia, manfaat dia, saudara. Dan di situ juga hari kita akan beribadah. Jadi ini konsep Tuhan. Oke, kita baca juga 1 Timotius 6 ayat 15, ya, ayat terakhir. Saudara, hari-hari ini jangan cuma untuk dengar-dengar. Terlalu banyak teori jadi goblok semua. Betul. Orang kalau kebanyakan teori tanpa praktek jadi bodoh semua. Saya dulu belajar teori hanya jadi nol semua. Ternyata kebenaran itu harus jalan dengan tindakan. Ya, itu harus seimbang seperti sayap Raja Wali. Kalau cuma satu, biar Anda pernah lihat Raja Wali satu sayap terbang? Tidak mungkin, saudara. Tidak bisa.
Sayap itu harus dua-dua seimbang, baru bisa terbang. Biar dia burung besar sekalipun, kalau cuma satu, tidak akan bisa terbang. Jadi, ya, kebenaran dan tindakan itu harus sejalan. Oke, coba baca. 1 Timotius 6 ayat 15. Firman Tuhan, Ya. yaitu saat akan datang ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya Penguasa satu-satunya dia, dan yang penuh bahagia, yang penuh bahagia. raja di atas segala raja dan Raja di atas segala dan Tuhan, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara, Yesus Hamasiah, Juru Selamat, dia raja, segala raja dia. Ya. Ini kalau ketemu orang-orang teori, teolog ini memang sering ramai juga. Mereka katanya seakan-akan sudah tahu sekali. Dia tanya, kamu sudah ketemu dengan Tuhan? Sudah ketemu, bicara aja, sudah. Oh belum. Nah ini, cuma teori kan. Iya, seperti itu. Saudara, di dunia ini memang sains itu perlu. Teologi itu termasuk sains. Karena dia masuk kepada rasional. Bertitik berat pada rasional. Padahal untuk belajar tentang rohani, tentang iman, itu berbicara dominan adalah hal-hal spiritual. Hal-hal yang tidak kelihatan. Contoh, surga, Anda tidak lihat. Malaikat, Anda tidak lihat. Ya. Rohmu, engkau tidak bisa lihat. Iman, apalagi. Iman seringkali nggak bisa dijelaskan secara ilmiah. Jadi teolog-teolog kadang-kadang jangan terlalu arogan. Seakan-akan mengatur semua segala sesuatu. Membatasi dengan pikirannya yang rasional. Hanya sekepal ini otaknya. Ya. Tuhan itu tidak terbatas. Yang paling benar saya lihat adalah wahyu. Tuhan bukakan. Wahyu yang murni itu selalu tepat dan sempurna. Jadi dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia juga yang menjadi manusia, menjadi juru selamat. Itu dirinya sendiri. Cuma memang prosesnya dia lahir jadi bayi. Dia mengalami manusia. Tetapi ketika dia telah mencapai umur tertentu, dia menyadari dirinya. Siapa dirinya sebenarnya. Karena itu benar juga dikatakan bahwa dia adalah manusia 100%. Betul itu. Tapi juga dia adalah Tuhan 100%. Yang Anda nggak usah pikir, itu memang nggak masuk logika. Melampaui logikamu, nggak usah dipikir-pikir. Yang jelas itu kebenaran. Makanya itu teolog mau campur, dia mau berteori. Oh, enggak, itu kan anak dia. Jadi anak dan bapak beda. Ya iya, memang istilahnya anak benar juga. Tapi di luar daripada segala sesuatu melampaui semua, dia adalah Tuhan. Ada orang berteori begini di debat-debat. Loh, masa dia kan utusan. Ya utusan, dia juga yang mengutus dirinya, boleh toh. Ya Tuhan Maha Kuasa kok. Bahkan dia bisa mengutus dirinya 100. Lebih dari itu, paham? Ya? Anak berpikir, kalau manusia yang mustahil, nggak boleh. Manusia tidak bisa menjadi pengutus dan yang diutus. Ya toh? Berarti dia harus menyamar. Tapi bisa aja dia bertata di surga, ya bisa aja dia datang sebagai manusia. Ya itu memang, ya bisa loh, bisa begitu dia. Namanya saja Tuhan. Tuhan itu Maha Kuasa, tidak ada yang mustahil bagi dia. Ya? Bahkan di sejuta tempat dia hadir. Malah sekarang hebatnya dia hadir juga di hati semua orang percaya. Dalam wujud Roh Kudus. Itu kemahakuasaan dia. Jadi teolog jangan terlalu arogan. Anda sangat pintar, tapi kadang-kadang ya kebenaran itu melampaui akalmu itu. Ya. Oke. Jadi kalau Anda sudah bisa bertanya jawab dengan Tuhan, nah itu yang mantap. Coba Anda benar-benar mau berjawab soal jawab dengan Tuhan, boleh.
Anda puasa rajin ikut taat Roh Kudus tuntun, mungkin puasa 7 hari 7 malam, ya benar-benar hidup kudus dan selalu hatimu harus dengan Tuhan. Di firman ada 7 hari 7 malam. Ya bisa saja. 3 hari ya. Ya orang 3 hari 3 malam boleh, 7 hari 7 malam, 40 hari 40 malam pun boleh. Kalau sanggup, ya. Jadi itu saudara. Ya. Jadi sangat luar biasa bahwa kita umat tebusannya sangat spesial. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, kita connect. Inilah inti kehidupan itu. Percuma orang menghafal seluruh firman itu, jago debat dan lain sebagainya. Nol semua itu. Tanpa Anda ada hubungan benar-benar intim dengan Tuhan. Hati-hati, sekarang Tuhan bilang pada masa Rasul Yohanes bilang, katakan saat ini juga banyak bangkit antikris. Ya, itu sama itu saja banyak antikris. Antikris itu orang-orang fasik, orang-orang yang melawan kebenaran. Mereka memegang kebenaran sepanggal, mereka melawan kebenaran yang sesungguhnya. Gitu. Orang fasik itu tahu kebenaran, tapi dia melawan kebenaran. Bahkan dia memutarbalikkan. Itu saya lihat begitu di masyarakat, bahkan di gereja, di organisasi keagamaan begitu juga. Orang-orang kepentingan pribadinya, kesombongannya, dan untuk kepentingan kelompok, kepentingan daging itu berusaha menegakkan apa yang menjadi keinginan mereka itu, memperalat firman Tuhan. Ini orang-orang fasik, sebetulnya ini roh-roh antikris. Orang-orang ini kalau dibiarkan mereka membawa seluruh umat kepada yang menyesatkan. Orang-orang yang benar, yang sejati adalah orang yang taat kepada Tuhan, taat kepada Roh Kudus, yang peka, yang murni, yang suci, yang kudus. Bukan yang perlu permainan dan yang segala taktik tipu daya, muslihat dan dusta. Tapi ketika mereka bicara seakan-akan mereka tidak ada salahnya. Luar biasa. Inilah orang-orang fasik. Saya lihat juga di masyarakat Amerika. Mereka itu di mana-mana. Di legislatif, di kepolisian, di mana-mana. Mereka mau menggiring, ya. Hukum itu mereka mau atur untuk mereka melawan untuk kebenaran. Mereka mendukung aborsi. Mereka mau bikin polisi itu supaya bubar, saudara. Yaitu defund the police. Mereka mau supaya dana untuk kepolisian dicabut. Artinya apa, saudara? Ketika tidak ada penegak hukum, dunia kacau balau itu pasti kejahatan merajalela. Ini memang konsep-konsep pemikiran yang itu sebetulnya kelihatan mereka bicara benar, tapi kok akibatnya sangat di luar kebenaran, bertentangan. Jadi saudara, di dunia ini banyak seperti itu. Di gereja juga saya lihat cukup banyak itu. Ini orang-orang bicara kebenaran, karena mereka mau membawa ini keluar dari kebenaran. Bayangkan, mau ikut versi dagingnya ini. Keinginan. Orang-orang yang hidup tulus, jujur, yang hidup tunduk sesuai dengan kehendak Tuhan, mereka bilang ini orang-orang, justru mereka balikan itu, bahwa seakan-akan mereka lah yang benar. Orang-orang ini orang-orang fasik, katanya pendusta dan lain sebagainya. Padahal mereka yang berdusta. Ini roh-roh antikris sebenarnya. Mereka hidup gak kudus, pendusta dan segala macam. Orang yang berdusta. Padahal dari mereka yang berdusta. Bukan cuma di luar kekristenan itu, di dalam kekristenan juga banyak itu. Ya, sama Yohanes saja Yohanes bilang, ya di antara kita saja banyak antikris. Orang-orang yang menyesatkan orang lain itu antikris juga. Yang menolak Bapa sebagai Tuhan sama antikris. Yang menolak anak sama antikris, klasifikasi itu. Ya, hanya mengakui Bapa sebagai Tuhan, anak bukan Tuhan, nah itu antikris. Yang menolak anak
Karena dia bilang, oh Bapa itu kejam. Di perjanjian lama, oh kejam, membunuh dan bangsa-bangsa dibinasakan. Dia suruh membinasakan bangsa-bangsa. Jadi ada juga teori itu. Jadi mereka hanya menerima Yesua itu sebagai Tuhan dan Bapa itu mereka anggap Tuhan. Sama itu antikris. Menolak Bapa atau menolak anak sama. Itulah roh antikris. Oke, kasih Tuhan, jadi kesimpulannya jangan kita terkecoh. Yang paling pokok bahwa batin Anda itu benar-benar dengan Tuhan, ya. Pikiran Anda dengan Tuhan, ya. Emosi Anda selaras dengan Tuhan. Percuma saudara, saya sudah belajar ini. Saya kalau mau berteman, saya bisa bikin pertemanan dengan beribu-ribu orang. Tuh. Saya cukup supel dan gampang bergaul, dan saya tahu bahkan untuk membuat orang ya seperti itu berteman dengan menjadi teman baik. Tapi saya tidak mencari. Saya lebih baik cari satu pertemanan yang pasti. Saya mencari pertemanan dengan Tuhan semesta alam. Saya korbankan itu kan. Biar aja orang bilang apa. Orang bilang Cooper, orang bilang apa, segala macam. Ya. Saya perjuangkan hubungan dengan Tuhan. Dan hari ini saya boleh bersaksi. Tuhan telah mengindahkan apa yang saya perjuangkan. Tuhan telah mendengar. Tuhan telah memperhatikan. Saudara, tidak gampang, bertahun-tahun saya mencari Tuhan supaya Tuhan memperhatikan saya, betul. Bukan cuma 1-2 tahun. Nanti sampai tahun ke-7 setelah saya bertobat, baru Tuhan menjawab saya. Saya pikir, Tuhan tidak perhatikan saya. Saya beribadah rajin 1 minggu 7 hari saya beribadah, saya ikut aktif. Biar cuma angkat alat-alat, bahkan saya main waktu itu peralatan paling sederhana di musik itu kici-kici saudara. Pokoknya apa saja yang saya bisa, itu setia bertahun-tahun, sampai 7 tahun setia. Biar kerja saya lembur, bos bilang lembur, oh sorry bos, kita utamakan ibadah. Kalau bos tidak terima terserah, tapi kita ibadah, kita tidak mau lembur, kasih orang lain aja. Saya justru kayak setegas, bos aja. Oh iya. Dia iya saja. Padahal bosnya killer. Nah, kasih Tuhan 7 tahun seperti Tuhan tidak perhatikan. Tapi tahun ke-7 ternyata Tuhan memperhatikan. Bahkan Tuhan berbicara kepada saya langsung, saudara. Suara langsung, bukan dengan nubuatan dari orang, ini suara langsung, ya. Dan ternyata Tuhan juga berkenan untuk memakai saya. Dan ini kasih Tuhan. Satu hal saya mengajarkan, bagikan, perjuangkan hubungan dengan Tuhan itu. Amin. Hubungan. Kalau Anda pikiran hatimu, perasaanmu, jiwamu siang malam mencari hubungan dengan Tuhan. Ya, karena itu jangan terlalu, saudara. Kalau Daud itu yang saya akui, dia punya pola hidup. Dia satu hari normalnya, kalau nggak ada kegiatan mungkin, kalau nggak ada apa lain-lain, dia 7 kali berdoa. Berarti pagi buta berdoa, jam 9 berdoa, jam 12 berdoa, ya. Sore berdoa, ya. Malam berdoa, tengah malam juga dia berdoa. Ya. Bayangkan itu begitu, dia masuk berhubungan, itu bukan dia berdoa seperti kita. Tidak seperti itu. Saya percaya adalah dia mengalami suatu hubungan. Kadang-kadang dia lagi tertekan, dia bermazmur. Kadang-kadang mungkin dia diam, tapi rohnya menyatu dengan Tuhan. Ya? Dia meminta inspirasi, hikmat dan wahyu. Selalu konsisten hubungan dengan Tuhan. Ya? Jadi satu hal saya syukuri bahwa saya tidak salah pilih. Ya? Saya pilih pertemanan dengan beribu-ribu orang, saya cuma pilih biar cuma satu pertemanan. Saya perjuangkan, saya mau berhubungan dengan Tuhan. Dan Tuhan boleh menjadi karib, ya. Itu saya perjuangkan. Benar ini saudara. Saya nggak, kalau saya bicara ini tidak sesuai dengan kebenaran, ya saudara, saya akan dihukum Tuhan. Tapi saya bicara ini karena memang itu prinsip hidup saya. Ya. Kalau
di masa lalu ketika saya bertobat itu sudah dari SMA sebenarnya. Saya jarang keluar, cuma di rumah itu ada di suatu tempat di gudang saya sudah ada. Saya meditasi dengan Tuhan, berhubungan terus. Kayaknya seperti ketagihan terus loh. Jadi kadang-kadang malas mau keluar. Di rumah ya sudah mandi, sudah itu. Siapa answer berhubungan dengan Tuhan. Begitu, belajar firman-Nya. Ya, sampai Anda boleh tanya saksi-saksi ini. Ketika saya sekolah Alkitab Bilangoan. Itu malam pokoknya sudah istirahat, bikin tugas, sudah tidur sedikit. Saya sampai hampir pagi itu berhubungan dengan Tuhan. Sampai bisa merasakan loh itu kuasa Tuhan begitu dahsyat, saya megap-megap. Wih, itu kuasa itu dahsyat sekali. Nggak ada manusia bisa tahan. Bisa dirasakan loh itu. Ya. Jadi begitu saudara. Oke, jadi milikilah hubungan. Semua orang beribadah, beragama, orang lihat, wah, tampil di mimbar, tapi Anda punya hubungan dengan Tuhan rapuh, tidak kuat, nol itu. Iblis main sedikit KO, ya. Cuma gaya itu, cuma di kulit. Tapi yang pokok Anda punya hubungan kokoh dengan Tuhan. Ibarat dia punya hubungan apa, kabelnya itu hebat, kuat, ya. Jadi itu nggak bisa dijelaskan lah, karena ini kan di alam roh, dimensi roh. Kalau Anda memang cenderung pikiran, hati, alam sadar, ambal sadarmu selalu merindukan Tuhan terus, itu benar-benar terjadi saudara. Ya, terjadi, pasti terjadi. Dan itu yang saya katakan adalah sangat dahsyat sekali. Saya tidak tahu hidup saya ke depan bagaimana, yang jelas saya tahu luar biasa. Ya, karena saya sudah memilih dan saya tidak salah memilih. Saya memilih Tuhan sebagai harta yang terbesar untuk saya kejar. Nah, kasihan Tuhan artinya itu yang saya bagikan, jangan salah ya. Dunia ini bermacam-macam, bahkan beragama juga macam-macam, rupa-rupa, ya, berbagai-bagai hal. Tapi yang paling pokok, miliki hubungan dengan Tuhan. Kasih itu apa saudara? Kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hati, segenap jiwamu, segenap akal budi dan kekuatanmu, dengan seluruh eksistensi hidupmu. Kasihlah Tuhan. Itu apa sebenarnya? Kasih itu bukan hukum sebetulnya, paling tepat. Kasih itu hubungan. Kalau Anda mengasihi Tuhan, Anda tidak akan melakukan hal-hal yang mengecewakan Tuhan. Pasti Anda akan melakukan hal-hal yang mulia, hal yang benar, hal-hal yang suci, hal yang kudus, yang bahkan sangat tinggi nilainya di mata Tuhan. Ya. Orang mungkin tidak bisa menilai Anda, silakan. Tidak usah cari penghormatan manusia. Tapi Tuhan akan menilai apa yang kau kerjakan. Saudara, inilah kebahagiaan. Jadi saudara, ada dua hal, hubungan dengan Tuhan dan sahabat itu sangat penting. Sahabat itu untuk kebaikan manusia, itu kesehatan. Karena di sahabat itu, misalnya kita sekarang, di alam roh kita sedang dihadang oleh kuasa-kuasa jahat menghalangi berkat. Ketika kita beribadah sungguh pada Tuhan, Tuhan yang akan berperan dan berperan. Singkirkan tuh penghalang-penghalang, pintu-pintu berkat tertutup. Tuhan yang bukakan. Anda tidak melihat itu, malaikat surgawi yang Tuhan kerjakan. Tuhan banyak kali tidak mengerjakan langsung. Tuhan suruh malaikat-malaikatnya pergi, laksanakan. Ya. Kenapa? Ketika umatnya berdiam diri, Tuhan yang bertanggung jawab, yang melindungi dan yang mengamankan dia. Sehingga kalau orang beribadah dengan benar pada hari Sabat, sungguh-sungguh, ya, tiba-tiba dia masalah tadi, tiba-tiba terbuka jalan, tiba-tiba hubungan Tuhan sudah beracara, pulih lagi begitu. Banyak hal, kepentingan Anda Tuhan yang beracara ketika Anda bersabat. Anda harus percaya itu. Sabat kita bukan pasif. Sabat itu di dalam iman adalah aktif. Karena kita percaya, kita beriman, Tuhan yang beracara. Ketika kita berdiam diri, Tuhan yang beracara. Ya?
Demikianlah kasih Tuhan antara lain manfaat ya. Dan saudara, kalau saya mau saksikan, nanti kita akan kembangkan ibadah ya. Ibadah streaming atau bagaimana live. Anda semua kita akan share di mana Tuhan beracara. Orang-orang yang mencintai kebenaran, keadilan, mereka biarlah Tuhan menjangkau. Dan kita akan praktekkan bahwa kalau Anda ada pergumulan, silakan nanti kita ada satu sesi dalam ibadah bahwa didoakan orang sakit sembuh. Kami melayani cukup banyak saudara, cuma lewat telepon saja berdoa orang gila sembuh, masuk rumah sakit sudah telanjang-telanjang, cuma berdoa lewat orang tuanya saja sembuh. Orang minum racun sembuh, cuma air didoakan dari jauh, macam-macam dan macam-macam. Dan itu adalah merupakan pemakaian Tuhan dan kami akan perlabakan ya. Nanti ke depan kita akan share ini video. Dan video yang di-share itu biarpun berbeda waktu, Anda mungkin tonton besok, lusa, dan Anda sungguh-sungguh, itu kuasa Tuhan ada di sana bekerja. Ya. Mungkin juga secara streaming atau live ya. Kita akan laksanakan itu supaya banyak orang-orang diberkati ya. Kita akan laksanakan yang jelas dengan sesuai dengan tuntunan daripada Roh Kudusnya. Kita harus memang di proses itu saudara. Kalau sesuatu diproses, misalnya biji, ya ini terakhir. Benih, saudara lihat. Benih itu dia bukan langsung bertumbuh. Dia seperti mati dulu. Ini benih ini. Seperti jadi busuk, mati. Tiba-tiba dia tumbuh itu, dia punya tunas. Dia. Jadi manusia juga begitu, saudara. Ada saatnya Tuhan mau bawa kita ya mengalami kehinaan, silakan. Ya. Pelayanan kita diproses memang di bawah titik nadir lah. Tapi ada saatnya Tuhan akan angkat ya lebih dari segalanya. Amin. Pelayanan ini saudara, karena pekerjaan Tuhan itu bukan pelayanan kecil. Inilah pelayanan akbar saudara. Nanti satu saat dia akan muncul dengan fasilitas dan segala macam. Ini akan menjadi sejarah. Lihat kita ibadah saja tempatnya pergumulan. Amin. Anggota saja cuma berapa? Hitung dengan jari. Tapi ada saatnya Tuhan akan angkat anggota kita ribuan. Amin. Juga tidak terhitung sampai seluruhnya. Haleluya, itulah kekasih Tuhan bahwa kebenaran dan harapan di dalamnya saudara, dan bukan tanpa dasar harapan. Selama kita memiliki Tuhan sebagai harta kita yang terbesar, tidak ada perkara yang mustahil. Baik, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu. Kami siap menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami mohon Roh Kudus melawati kami. Bahkan kiranya Tuhan, Engkau yang menjamah kami, Engkau yang melawati kami lewat karunia-karunia dan jawatan Roh Kudus. Lawati kami Tuhan. Kami mengaku kami tidak sanggup. Tanpa Engkau kami tidak mampu, kami tidak bisa. Namun bersama Engkau kami sanggup, cakap untuk melakukan segala perkara. Terima kasih. Sempurnakan, meteraikan demi nama Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin.